Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, "Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita kembali lagi melihat perikop sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, di situ Paulus dituduh tidak rohani. Dan mereka-mereka itu yang menuduhnya adalah mereka yang menyebut diri mereka rohani. Mereka itu adalah rasul dan nabi palsu. Mereka juga mengaku telah menerima penglihatan dan penyataan. Tapi di sini Paulus sendiri sebenarnya telah menerima penglihatan dan pernyataan dari Allah sepanjang hidupnya. Hal itu dicatat oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Paulus juga berbicara tentang penglihatan mengenai Kristus yang bangkit, karena hal itu memainkan peran penting dalam pengalaman pertobatannya. Pengalaman itulah yang membuat dia layak disebut sebagai rasul. Akan tetapi di sini Paulus tidak mau menilai dirinya berdasarkan penglihatan-penglihatan rohani yang tidak dapat dibuktikan oleh siapapun. Sebaliknya, ia ingin jemaat Korintus menilai dirinya hanya berdasarkan apa yang mereka lihat dan didengar dari pengajaran dan kehidupannya. Oleh karena itu, di sini Paulus berbangga bukan atas pengalaman penglihatan yang ia miliki, melainkan atas kelemahannya. Di dalam ayat 7 di sini Paulus menyebutkan duri dalam daging yang ia dapat setelah ia mengalami penglihatan yang luar biasa itu. Di sini duri bertujuan agar dia tidak memegahkan dirinya, sehingga saat dia menulis, dia bukan berbicara tentang dirinya sebagai rasul besar, tetapi sebagai hamba Kristus. Ini penting supaya tidak ada orang yang menganggap dirinya sebagai manusia super.
Sebenarnya di sini Paulus telah 3 kali berseru kepada Tuhan agar duri itu boleh diambil dari dirinya. Namun di sini Tuhan tidak mengambil duri tersebut, karena Tuhan justru membiarkan duri itu agar Paulus tidak meninggikan diri dan bergantung pada kasih karunia Kristus semata. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam diri kita juga ada banyak kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita. Tujuannya juga agar kita semakin bersandar pada anugerahnya, sehingga nama Tuhan saja yang kita puji dan kita muliakan seumur hidup kita. Tuhan memberkati.